Gila, Yongnuo ternyata bikin lensa yang bener-bener racun banget dengan harga terjangkau. Dan kalau dia dijual di Indonesia dengan harga yang wajar, mungkin dia bakal jadi top recommendation gue. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas lensa terbarunya dari brand Yongnuo yang udah lama gitu ya, terkenal tapi udah nggak kelihatan lagi di Indonesia, yang merupakan lensa dengan spesifikasi 11 mm f1.8 buat kamera mirrorless Sony. Yang ini bener-bener lensa racun banget, dijual dengan harga 250 US dollar. Kalau kita konversiin aja itu harganya 4 juta rupiah, sekitar itu. Dan itu sangat affordable dengan dia membawa feature yang bener-bener gokil banget. Dan gua sangat saranin kalian ikutin video ini sampai habis, karena lensa ini membawa feature yang pertama kali pernah gua coba. Dari semua lensa lain itu nggak ada, cuma baru gue coba di lensa ini. Jadi kalian harus ikutin videonya sampai habis. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan, di mana di bulan Februari ini lombanya berhadiah kamera mirrorless Fujifilm X-T30. Lombanya sendiri powered by preset Creature kita, yang merupakan preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini, karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Buat kalian yang udah punya presetnya, free buat ikutan lombanya tanpa dipungut biaya apapun. Tapi buat kalian yang belum punya, kalian bisa pakai kode voucher lomba foto buat dapat diskon Rp300.000. Buat yang kepo gimana cara ikutannya, informasi lebih lengkapnya bisa dicek di video announcement kita. Oke, balik lagi ke lensanya sendiri. Lensanya punya build quality yang lumayan oke. Buildnya metal, rasanya cold to the touch juga kalau kalian pegang. Walaupun kita belum tahu ya long term use-nya bakal seperti apa. Karena ini masih baru banget juga ke kita. Dan kita ngerjain video ini agak buru-buru sebelum kita berangkat ke Jepang gitu ya, buat menghadiri acara kamera. Dan ada pameran CP Plus juga gitu ya. Akhirnya gue bisa coba ke CP Plus gitu kan. Dan ya, lensanya build quality cakep, cuman kita belum tahu long termnya. Tapi di sini emang dia punya feature yang komplit juga di lensanya. Kayak dia punya declickable aperture, lalu dia punya tombol FN, karena kalau di Sony itu kan bisa ada tombol FN juga di lensa. Sama dia punya switch AF/MF yang tulisannya agak membingungkan ya, karena dia punya dual fungsi sebenarnya. Jadi AF/MF ini kalau kalian pakai normal ya dia AF dan manual fokus. Tapi kalau kalian pakai remote wirelessnya, di mana dia membawa sebuah remote wireless yang nanti kita bahas lagi di selanjutnya di video ini gitu ya. Kalau kalian pakai remote-nya, dia buat ngaktifin wireless focusing sama ya matiin wireless focusing gitu. Jadi ada dual fungsi. Gue sih belum bener-bener deep dive ke sini, tapi ya itu memang agak sedikit membingungkan, ada dua fungsi. Sama untuk build quality, tadi dia ringnya itu bisa smooth, bisa juga klik, declickable aperturing, tapi smoothnya ini agak ngelos gitu ya, buat yang versi smoothnya gitu, nggak kayak jajaran Viltrox yang kita pakai. Cuman kan memang beda level kelas lensa juga. Cuman ya mungkin gua rasa worth to know juga yang ini di bagian smoothnya itu rasanya ngelos banget gitu, ngeloyor gitu. Jadi kurang enak, nggak ada friction yang lumayan stabil gitu. Jadi ya itu untuk build quality-nya. Tapi overall ya lumayan oke lah, dan mungkin bakal awet juga. Karena dia sih kalau di websitenya nggak ada claim water shield gitu ya, nggak ada build quality yang apa waterproof dan semacamnya gitu. Tapi dia di belakangnya ini udah ada sealing karet juga. Ya di websitenya sih ditulis dia punya sealing karet untuk kayak tulisannya agak ini sih, dustproof sama waterproof tulisannya gitu di websitenya. Cuman untuk build dalamnya dia nggak ada explain macam-macam lagi gitu ya untuk waterproofingnya. Jadi gue juga nggak tahu. Cuman untuk di sisi belakangnya paling nggak udah ada gitu. Jadi udah ada tension juga di bagian belakangnya, dia udah ada sealing karet. Ukurannya juga kecil banget ya. Kalau misalkan kalian buat bawa-bawa, karena lensa ini dari sudut pandang 11 mm itu buat ngevlog juga asik banget. Gue rasa kalau kalian sering bepergian, ini jadi salah satu lensa yang bisa banget jadi lensa utama kalian gitu ya. Buat dibawa-bawa ini enteng banget, kecil juga, nggak terlalu makan banyak tempat, dan ya itu jadi poin value kuatnya dia juga. Untuk autofocus sendiri, dia memaksimalkan body yang kita pakai juga. Di sini gue pakai A6700 karena dia udah ada AI focusingnya juga. Focusingnya bagus, cepet, akurat, nempel, dan silent juga. Lumayan kedap. Bahkan dia punya nama sendiri untuk motornya, kalau nggak salah namanya itu Digital
stepping motor, DSM. Jadi bukan STM ya, STM kan stepping motor. Ini DSM, digital stepping motor. Jadi diperpanjang lagi dan emang autofokusnya, performanya yang gue rasain itu udah juara banget, cakep banget. Tapi balik lagi, ya jangan disamaratakan kalau kalian pakai body kayak A6000, A5000 gitu ya, 5100 ya. Itu versi lamanya Sony nggak sebagus yang sekarang udah pakai AI focusing prosesor. Intinya dia bisa memaksimalkan performa focusing dari body kameranya. Image quality sendiri juga bagus dari lensa ini. Gambar yang diambil itu tajam, detailnya kelihatan dengan jelas. Chromatic aberration juga nggak terlalu banyak hadir ya. Justru kita kalau pengen nyari CA-nya kadang harus agak pixel peeping juga. Jadi cakep banget performanya. Cuman emang karakter warnanya itu agak unik ya. Lumayan berbeda dari lensa-lensa yang pernah gue cobain. Jadi yang gue rasain di lensa ini, dia warnanya kayak agak kontras gitu. Kayak lebih kontras dibandingkan lensa-lensa lain. Kita udah sempet ngetes itu bareng Sigma 16mm. Lalu sama lensa Viltrox juga rasanya tuh beda gitu. Sigma sama Viltrox ini kayak lebih ke netral. Sedangkan di sini kayak agak kebus gitu kontras ya. Gue nggak tahu gimana sistemnya sebuah optik bisa ngebus kontras gitu ya. Tapi itu yang terjadi ketika kita pakai lensa ini. Gue nggak tahu itu intentional atau enggak. Apakah dari Yongnuo kayak oke kita desain biar lebih kontras, biar gambarnya langsung kelihatan lebih matang. Cuman dari gue pribadi enggak gitu. Rasanya justru membuat SOOC-nya atau strike off kameranya tuh kelihatan agak processed gitu, kelihatan agak over kontras. Emang nggak terlalu parah, gue nggak bilang gambarnya jelek ya, tetap masih bagus. Dan kalau misalkan kalian masukin ke editing, itu dia nggak separah itu juga kontrasnya. Kalian tetap bisa balikin kontrasnya, kalian kurangin, dan detail-detail masih tetap keluar gitu. Cuman balik lagi, strike out of kameranya gue ngerasa warnanya agak terlalu kuat gitu, agak kurang natural. Jadi itu sedikit sesuatu yang perlu kalian ketahui aja menurut gue. Tapi secara gambar sendiri udah cakep gitu. Minimum focus distance-nya juga deket. Jadi kalau kalian selain fokusnya tadi cepet, kalian pengen ngambil subjek yang close up, atau kalian pengen bikin yang kayak perspektifnya surreal gitu ya, dengan kalian close upin ke subjeknya sambil gerak apa segala macam, itu tetap bisa fokus gitu. Jadi itu salah satu gambaran dari lensa-lensa yang lumayan berkualitas juga. Nah, yang seru di lensa ini, dia membawa feature yang gua rasa kalau misalkan dikembangin lebih jauh, ini bisa berguna banget sebenarnya buat berbagai penggunaan. Cuman karena dia baru terlihat di versi ini, dan kita belum tahu juga Yongnuo bakal kembangin sejauh apa. Tapi paling nggak di versi awalnya ini cukup menjanjikan secara fungsi gitu ya. Tadinya gue berpikir ini gimmick. Mungkin sampai titik ini masih lumayan gimmicky. Tapi maksudnya untuk penerapannya di masa depan menurut gue itu sangat-sangat bisa untuk diterapkan di ranah profesional. Jadi dia membawa sebuah remote wireless yang bisa kita gunakan. Pertama untuk ngatur manual fokus. Jadi kalau kalian kayak main di ranah filmmaking, kalian pasti tahu follow focus gitu ya. Dia kayak wireless follow focus tapi udah built-in di dalam lensanya. Nggak perlu pasang motor di luar. Sama, kita bisa ubah juga dia untuk ngeset aperturnya. Jadi aperture ring-nya bisa kita set dari sini juga gitu. Bukan aperture ring-nya ya, maksudnya aperturnya nilainya bisa kita atur dari sini juga gitu. Kita ngubahnya tinggal pencet-pencet aja di sininya, dan di wireless remote-nya itu juga ada layar kecil buat nunjukin kita lagi di mode apa gitu. Jadi itu bener-bener gokil banget. Emang pas kita coba ubah pelan sih dia kayak kadang agak stepping gitu ya pindahnya. Tapi ya balik lagi mungkin butuh sedikit kalibrasi dari elektroniknya atau kitanya yang harus lebih membiasakan gitu buat geraknya. Gue belum tahu nih masalah utamanya di siapa. Tapi kadang bisa halus gitu, kadang agak kayak stepping gitu kayak agak geter-geter dikit. Tapi bakal bisa kepake banget. Dan nggak cuma itu. Salah satu fiturnya yang gokil juga, dia itu punya tombol di kanan kirinya ini. Dan itu bisa set untuk fokus poin A dan poin B. Ini kalau di dunia filmmaking, kalau kalian bermain dengan follow focus, itu kepake banget gitu. Follow focus itu kadang suka dikasih marking A, B gitu ya, biar si operator tuh tahu titik A, titik B gitu, buat gerak-gerakin tahu. Dan di sini kita bisa set poin A dan poin B fokus. Dan abis kita set, kita mau mindah-mindahin, tinggal pencet A, lalu kita pencet B, dia pindah ke B, dia pindah ke A gitu, pindah ke B. Jadi tergantung kita mencetnya aja. Dan kecepatannya pun bisa kita atur. Walaupun tadi gue bilang kalau kita ngatur di sininya pelan-pelan, dia agak stepping. Tapi kalau kita pakai pengaturan di sini, kita atur ke yang paling lambat pun pergerakannya lumayan halus. Makanya gue curiga ya kalau kita giniin mungkin tangan kitanya gitu ya yang perlu dikalibrasi. Cuman ya itu,
salah satu fitur yang menurut gue oke banget. Kalau kalian kayak filmmaking atau bikin video profesional dengan set yang matang dan talentnya udah punya marking position gitu ya, itu kepake banget gitu. Poin A dan poin B untuk perpindahan fokusnya gitu. Itu yang kalau gue lihat di behind the scene produksi video profesional bener-bener kepake. Jadi ya gue rasa ini adalah feature yang kalau dikembangin lebih jauh mungkin bisa bener-bener diterapkan di lingkungan industri. Jadi ya balik lagi, nanti kita tinggal lihat doang ke depannya nih Yongnuo akan menerapkan ini seperti apa gitu. Menerapkan ini sejauh apa di lini-lini lensa mereka. Apakah lensanya pun bakal punya image quality yang konsisten untuk produksi profesional. Karena di first impression ini, di lensa 11mm ini, gue suka dengan fitur wireless remote ini. Cuman warnanya sih gue nggak ngerasa dengan over contrast tadi ya. Gue ngerasa nggak seprofesional itu. Di over contrastnya doang gitu. Tapi untuk sisanya tajam, gambarnya tajam banget, performanya bagus gitu. Cuman dari warna mungkin yang perlu di agak tuning aja gitu. Tapi kalau mereka bisa serius dan menyematkan sistem ini ke lensa-lensa mereka yang lain gitu ya, gua rasa ini bakal jadi salah satu game changer juga gitu. Sama di sini juga ada yang belum gue jelasin, dia ada tombol juga di sampingnya, di samping switch on off. Dia baterainya internal, by the way kita tinggal cas pakai USB Type-C aja, jadi simple banget. Nah di sini ada tombol lagi nih di atas switch on off-nya, dan itu adalah tombol yang bisa mengaktifkan tombol FN lensanya, tapi jarak jauh. Yang itu benar-benar kepake banget. Kayak contohnya di 6700 ini kita set tombol FN-nya itu untuk face detection. Dan di beberapa momen kalau kita lagi syuting kadang face detection ganggu. Kayak misalkan kita mau nunjukin barang atau apa, muka kita masih ada. Seka sebagai operator bisa matiin face detection pakai remote tanpa kita ke lensanya terus jadi gerak atau apa gitu. Atau ya sesimpel kitanya nggak usah begini, bergerak gitu ya. Otot yang dipakai cuma telunjuk aja gitu. Jadi seru banget. Maksud gue yakin itu bakal bisa diterapin ke depannya dan apa ya, potensinya masih lebih jauh lagi, tergantung kreativitas masing-masing aja. Karena itu set kita untuk aktifin, non-aktifin face detection. Tapi kalian bisa, tombol FN ini bisa kalian pakai untuk ya hal lain. Walaupun balik lagi, ini sebenarnya remote-nya utamanya buat lensa gitu ya. Tapi ya balik lagi, potensinya kuat banget. Cuman kita perlu tahu ke depannya implementasinya seperti apa gitu. Overall dengan harga $250 atau kalau dikonversiin aja itu di harga 4 juta. Kalau ada yang jual resmi di Indonesia dan terpercaya gitu ya, maksudnya after sales-nya juga jelas, gua rasa lensa ini bisa gua rekomendasikan banget. Terlepas dari beberapa quality-nya yang mungkin ya perlu dituning lagi. Kayak tadi dari soal gambarnya, sama yang gua belum mention, vignette-nya juga dia agak lumayan gitu ya. Di f4 pun vignette-nya masih agak kelihatan dibandingkan lensa-lensa lain. Sama dia ultra wide-nya ini nggak minim distortion, nggak kayak Viltrox atau Laowa gitu ya, yang Zeiss yang ultra wide-nya tuh nggak terdistort secara barrel atau pin cushion. Di sini masih ada kayak lengkungan gambar gitu. Jadi itu gue tadi lupa buat mention, tapi maksudnya di harga 4 juta rupiah gitu ya, dari experience yang gue rasain secara menyeluruh dengan fiturnya yang ada di sini juga, gue bisa rekomendasiin banget buat kalian. Tapi sayangnya selama dia belum dijual resmi di Indonesia, after sales-nya juga belum jelas siapa, karena Yongnuo masalahnya dari dulu itu gitu. Yongnuo di Indonesia tuh after sales-nya nggak pernah jelas yang megang siapa gitu. Kalau kita barangnya rusak nih mau servisnya ke siapa gitu loh. Bisa yang kayak spesialis servis biasa bisa, cuman maksud gue ya kalau bisa yang garansi gitu ke perusahaan yang resminya. Gue jatuh lagi. Tapi ya, ini gue jatuh lagi. Tapi itu, intinya gue bisa rekomendasikan kalau misalkan udah jelas soal hal-hal tersebut tadi. Untuk saat ini sayangnya, kalau kalian kepo ya kalian harus beli dari luar dulu. Atau ya kalau kalian pengen ngambil resikonya ya silahkan. Gue bisa rekomendasiin banget. Cuman untuk jangka panjang, di Indonesia saat ini sayangnya gue belum bisa merekomendasikan lensa ini. Tapi balik lagi, ini lensa yang racun banget dan gue rasa agak disayangkan karena Yongnuo belum bermain lagi di Indonesia. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi saran atau pertanyaan silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Gue tiba-tiba geraknya sangat lambat gitu ya karena mic gue udah gak ada nempel di dalam. Tapi ya itu, semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.